2023 dipenuhi dengan sederet luka perih yang menyayat hati. Tak disangka, sejumlah selebriti yang dikenal banyak orang harus tutup usia meninggalkan orang-orang tercinta. Dari Nani Wijaya hingga Yayu Undu, inilah sederet selebritis yang meninggal di sepanjang tahun 2023. Sang legendaris telah berpulang. Wajahnya yang dulu menghiasi layar kaca, kini sirna bersamaan dengan ajal yang datang menjemput di usia 79 tahun. Mengidap infeksi paru-paru, bintang dalam sinetron Bajai Bajuri itu meninggal pada 16 Maret 2023 silam. Gue habis dari rumahnya si Mina, latihan poco-poco kan buat besok manggung. Emang emak ikut mentas juga ya? Kalau bukan gua yang mimpin, siapa lagi? Usia tua membuat tubuhnya yang kian rentan menghadapi penyakit yang merasuk raga. Semasa hidupnya, sejumlah sinetron telah diperankan. Salah satu karakter khas Nani adalah menjadi seorang wanita kompleks dengan nuansa dan karakter yang dalam. Dalam sinetron, ia juga sering menjadi wanita yang keibuan, eksentrik dan keras kepala. Tapi sakit yang mendera membuat raganya begitu lemah dan butuh pertolongan. 19 April 2023, salah satu musisi kondang yang tergabung dalam grup Kahitna dipanggil Yang Kuasa. Carlos Sabaah menghembuskan nafas terakhir di usia 54 tahun. Sepanjang hayatnya, Carlos Sabaah pernah merilis album solo. Salah satunya adalah Kepingan Cinta yang diluncurkan pada tahun 2014 silam. Dalam album berisi 10 lagu ini, Carlo menambahkan masterpiece-nya setahun kemarin yang kemudian melejit di pasaran. Kepergiannya pada April lalu jelas menjadi pukulan terbesar bagi para penikmat musik serta keluarga terdekat. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan itu. Betul. Jadi kalau ditanya nangis tuh semua sedih. Jangankan kita yang keluarga, teman-teman yang datang tadi nangis gitu. Bahkan yang nggak kenal tapi lihat live streamingnya pun semua itu nangis katanya, terbawa haru dengan suasananya. Ya, kita juga merasakan hal yang sama gitu, apalagi maksudnya. Itu sih, Mbak. Kepergiannya begitu mendadak, hingga tak heran banyak yang mengatakan meninggalnya Carlo ini diakibatkan oleh serangan jantung. Sebelumnya, Carlo memang sempat mengalami serangan jantung di awal Januari 2023. Jalani perawatan intensif, kondisinya sempat membaik. Namun sayang, pada Rabu 19 April 2023, Carlo tiba-tiba mengeluhkan nyeri di dada. Dari sinilah petaka itu terjadi. Sakit yang diderita bisa dibilang sudah lama diidap. Tapi musisi tersebut malah menganggapnya sekedar alergi atau asma. Meskipun dalam kondisi terkena serangan jantung pada Januari lalu, ia sempat mengungkapkan keinginan untuk manggung lagi bersama Kahitna. Apa boleh buat, niat itu terpaksa harus diurungkan karena Yang Kuasa telah memanggilnya pulang. April memang diselipi oleh sederet berita duka. Setelah Carlos Sabaah yang meninggal pada 19 April 2023, pada tanggal 25 April, salah satu aktor lawas, Iqbal Pakula pun dipanggil menghadap Yang Kuasa. Begitu terpukul, Iqbal yang sebelumnya dirawat 2 bulan, lantaran didiagnosa mengidap sakit leukemia atau kanker darah itu, tak bisa berjumpa anak hingga ajal menjemput. Dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulan lagi nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit, nggak dibolehin masuk. Sebagai seorang aktor, jejak karir Iqbal di dunia hiburan diawali lewat sinetron Tersanjung 5 di tahun 2000. Tak terhitung ada berapa film dan sinetron yang telah ia perankan selama 23 tahun berkarir di dunia hiburan. Tapi sayang, saat semangat beraktingnya masih menggebu-gebu, sakit justru merenggut semangatnya. Meninggal di usia 46 tahun, Iqbal meninggalkan anak sematawayang bernama Zahail Arsan Kedira. Di bulan Juli, tepatnya tanggal 26 tahun 2023, salah satu komedian ternama tanah air menghembuskan nafas terakhir. Taufik Lala dikenal lewat perannya di sinetron Islam KTP. Gara-gara asam lambung, nyawanya pun tak tertolong. Padahal pagi harinya ia masih sempat bersepeda sebelum akhirnya mengeluh sakit dan berpulang. Namun, satu kenangan terakhir yang ia tinggalkan pada anak-anak sudah tentu takkan pernah bisa dilupakan.
Sebagai seorang komedian yang juga aktif di dunia sinetron, Taufik kerap disapa dengan Bapak TB. Gara-gara nama ini, di tahun 2011 silam, sang komedian pun merilis single berjudul Kata Bapak TB. Bukan sekedar komedian dan aktor belaka, ia juga merupakan seorang pendakwah. Dalam unggahan demi unggahan di media sosial, tak jarang Taufik membagikan momen saat dirinya sedang mengisi tausiah di beberapa acara seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Mengenang Kiki Fatmala, tak sedikit yang mengenal wanita tersebut lewat perannya dalam series Si Manis Jembatan Ancol. Aksinya dalam sinetron itu benar-benar mengangkat profilnya sebagai salah satu aktris fenomenal yang turut diperhitungkan dalam dunia hiburan. Menderita karena kanker, aktris fenomenal itu pun tutup usia saat bulan Desember membuka lembaran barunya. Jadi waktu aku dengar stadium 4 ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. Suami aku juga gitu, mungkin 2-3 hari kita bener-bener yang sedih gitu ya. Sembari akhirnya suami aku bilang setelah 2 hari bilang begini, oke ya kita cukup, udah nggak usah nangis lagi. 5 minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Kalau minggu pertama masih sadar, minggu terakhir udah sadar, udah masuk ke koma. Soal karir, Kiki Fatmala mengawali kehidupannya sebagai seorang model pada tahun 1980-an. Cantik dan juga memiliki tubuh yang semampai, tak heran membuat Kiki jadi pusat perhatian ketika berada di layar kaca. Satu aktor terakhir yang berpulang di tahun 2023 adalah Yayu Undru. 7 hari setelah kepulangan Kiki Fatmala, Yayu Undru pun tutup usia. Meninggal di tanggal 8 Desember 2023, Yayu diketahui pernah mengalami beberapa kali serangan jantung. Meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, kepergian Yayu jelas meninggalkan duka tak terperikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nggak ada sih, cuman Bapak cuma pesan buat keluarga dan kerabat untuk kompak. Dan ya harus sabar. Itu sih, dia terakhir kali dia kan belum bisa ngomong waktu itu. Saya tempat ditulisin pakai kertas gitu, tulisannya kalian harus kompak. Mendengar namanya, mungkin banyak yang tak begitu mengenal siapa Yayu Undru. Mengawali karir di dunia film dengan ambil peran dalam film Demam Tari pada tahun 1985, karir Yayu kian meningkat hingga usia senja. Tak sekedar menjadi aktor belaka, Yayu juga berkecimpung di balik layar sebagai pelatih akting dalam film-film ternama Indonesia. Tidak hanya itu, aktor lawas tersebut bahkan pernah tembus ke Hollywood lewat series bertajuk The Last of Us. Dalam film ini, Yayu berperan sebagai seorang jenderal TNI bintang 3. 2 lawan mainnya di film ini adalah Pedro Pascal dan Bella Ramsey.